tanggal 3 pak. Harusnya aku upload hari ini, cuman lupa aku. Astaga. Ya udah, di konten kali ini membahas ulang tentang video saya sebelumnya yang ini sama yang ini ya. Jadi yang dua ini yaitu bagaimana cara membuat tampilan UI sama sistem health darah atau nyawa. Tetapi yang saya bahas ini adalah tentang integer, string, dan juga float. Apa itu? Langsung saja. Project tutorial aja. Ya ini makan waktu lama nih, udah potong dulu. Anjing udah masuk. Nah, nggak usah lah, nanti pada pusing. Bikin script baru, sistem game. Dah. Oh iya, di compiling ya. Astaga, bang, di compiling. Temen masukin aja loh. Compiling dulu. Jam 10.37. Mau ngantuk aja gua. Bangun jam 12. Oke. Seperti biasa di script biasa kalau dibuat ulang, kalau buat baru akan muncul nih dua ini nih. Emang nih dari Unity nya sih, Unity Engine. Ini close dulu. Untuk kondisi ini saya sarankan lebih ke update sih. Untuk kalau kondisinya pengen scriptnya itu berjalan terus menerus gitu tanpa harus di stop, di jalanin stop jalanin lagi gitu kan. Dengar gak sih suara? Takutnya kurang dengar gitu loh, ini aku suaranya agak kecil sih. Dulu tes. Ah, udah nyentuh kuning sih 20. Ya udah. Lah, ini dong. Oke. Pertama kita bikin dulu satu public float variabel float. Nggak tahu sih istilahnya apa, terus saja public int, istilahnya variabel integer. Sama public string, variabel string. Nah, cek dulu. Jadi langsung kasih tulis aja kali ya, tulisan float ini apa. Jadi saya tulis saja ya. Float ini adalah sebuah bukan perintah sih, tapi kayak sebuah variabel yang dimana ini hanya bisa dipakai untuk digunakan untuk menampung sebuah variabel angka. Dulu ya, angka ini untuk semua variabel angka yang bukan bilangan bulat, kayak contoh 0.1 gitu, atau 0.2 atau 0.3 gitu kan. Itu dulu ya sebagai contoh. Jadi variabel float ini hanya bisa yang bukan bilangan bulat. Jadi variabel float ini hanya bisa menampung, ya bukan hanya sih, memang semuanya bisa, tetapi ini hanya angka doang.
Jadi variabel angka doang. Kalau kalian masukin misalnya kayak variabel 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 float misalnya, terus kita masukin angka 1, dia bisa kalau masukin angka 1 mah. Jadi dia ini bisa semua angka ya. Kalau kalian masukin 1 di sini mana unity-nya? Seperti biasa klik objeknya. Ini terserah sih mau objek mana, ini terserah. Jadi saya masukin sini aja dulu, sistem game. Ini diklik tahan, geser ke sini. Tuh, mouseku kelihatan nggak sih mouseku? Oh, kelihatan ya. Oke. Nah, ini float integer nih. Float integer ini kita bisa masukin angka 1, coba biar kesannya bisa dijalankan gitu. Nah, ini 1. Oh ya ding, skripnya jalan ya. Ini dulu ya, penggunaan ini dulu. Jadi ini aku sebut nih kayak semacam ini ya, semacam wadah untuk angka dan huruf yang ingin kita masukkan. Misal jalannya sih, bisa kita masukin sini 1, 2, 3. Nah dia ini karena dia float, jadi sifatnya ini bukan bilangan bulat ya. Jadi kalau kalian geser sini, maka yang dia keluar itu adalah angka 7,3, bukan 7, bukan 8 tok gitu. Jadi dia ngeluarin sampai 2 digit kalau nggak salah dia ngeluarin tuh, ya kan. Nah ya, bisa sampai berapapun, sampai jutaan pun bisa gitu. Tapi kalau lebih dari berapa ya, kalau segini berapa, waduh hilang ini. Oh 1E16 dan balik nol aja. Sederhana itu ya float. Jadi float itu adalah sebuah wadah untuk menampung angka yang bukan bilangan bulat. Nah kalau integer dia sama kayak float, cuman dia ya bilangan bulat gitu. Jadi dia ini kalau dimasukin angka yang bukan bilangan bulat, bukan bilangan bulat, dia nggak bisa. Dia keluarin tuh angka bilangan bulat semua. Jadi dia nggak ada tuh yang koma-komaan gitu, nggak ada. Kayak gitu. Ya sama sih float sama integer mah, maksudnya dia sama-sama angka gitu, cuman perbedaannya adalah float itu bilangan yang bukan bilangan bulat, integer itu bilangan bulat. Ya itu aja sih. Cuman, nah kalau string ini beda cerita. Kalau string ini adalah sebuah wadah untuk menampung angka dan huruf. Misal kalian tulis di sini angka 1, 2, 3 pakai koma, pakai 3, pakai 5 bisa gitu ya. Jadi ini semuanya bisa masuk di sini coy. Seperti itu sederhananya. Nah jadi untuk tutorial yang mana tadi ya, untuk tutorial yang ini mungkin saya perlu bahas ulang ya. Oh ini tampilan ya. Yang mau saya kasih lihat adalah bagaimana caranya membuat angka atau tulisan itu bisa ada di sini, bisa ada di layar. Biasanya kan kalau kalian lihat tutorialku yang ini nih, yang 3 ini kan aku bikin ini ya, tampilan itu sistem UI gitu yang ada tulisannya. Biasa kok nggak salah ini sih, kok nggak salah aku yang bahas masukkan angka dan huruf itu ya. Jadi saya bikin tutorialnya lagi, refresh lah. Tutorial refresh. Yang pertama-tama kita bikin dulu sebuah game objek kosong. Jangan ding, karena mau bikin tulisannya, jadi langsung aja klik kanan sini, terus UI, terus
legacy dulu ya. Kalau yang teks ini agak susah, legacy aja dan teks. Nah ini nongol yang begini nih, nah munculnya begini nih. Kalau kita ke ini game object ya udah new text. Dan seperti biasa kita atur sini tulisannya. Aku bikin saja 50, terus 50 tulisannya kegedein 30. Ini aku fullin aja ya, lah, ngapain sih lagi. Nah fullin aja. Bangsa tulisan mana? Oh ini kiri tulisannya, aku ketengahin aja. Oke. 50 kita bikin di sini. Ini adalah float s titik, terus isinya satu aja kali. Satu berarti ini text float text integer, dan ini teksnya string. Nah kita bikin dulu satu-satu. Ini agak ke atas sedikit kalau nggak salah ya, ini agak ke atas sedikit ya. Oh iya benar, ya agak ke atas sedikit. Ya Allah, ini mah mandat ini nih. Ini agak ke atas sedikit, geser ke, aduh nih ganggu ya, LTR. Nah minus 250 aku bulatin aja. Integer, kita tulis integer sini, integer. Ini aku bikin ini dulu ya, kalau soal praktiknya nanti dulu bentar. Ini aku harap kalian kelihatan sih, atau aku bikin background aja ya bentar. Jadi aku bikin background aja biar kelihatan jelas. 240. Ini aku bikin background dulu, klik kanan, 3D object yang garing, UI image. Nah kita katasin supaya dia ada di belakang semua tulisan ini. Jadi kan dia kayak per layar gitu. Ini layar belakang, semakin ke bawah itu semakin ada di depan layar ini. Jadi dia berlapis-lapis. Ini lapisan pertama tuh di atas, di bawah. Semakin ke atas itu semakin ke belakang. Sederhananya begitu, oke. Klik ini, gedein. Nah ini ada float, ini adalah string ya. Aku rubah string. Nah langsung saja bagaimana caranya memasukkan ini semua yang ada di script ini agar bisa nampil di sini variabelnya. Jadi kita butuh di sini kita butuh yang namanya sebuah library gitu ya, yang bernama, kita ketik using dulu agar bisa digunakan, Unity Engine.ui. Nah fungsinya ini untuk menggunakan library UI, perintah-perintah UI agar bisa UI yang di Unity ini dioperasikan ini ya. Nah UI yang begini nih, ini udah kategori UI, yang kalau udah canvas ini tuh layarnya UI. Kita balik lagi ke script. Nah ini variable float. Cara masukinnya kalian ketik di sini, di update start terserah, tapi lebih enak update sih, karena kalau kita merubah sesuatu yang ada di Unity itu bisa langsung bisa langsung jalan gitu tanpa harus memulai ulang gamenya. Jadi perintahnya adalah variable float sama dengan bentar, ini aku kasih penjelasan sedikit aja biar kalian bisa pause dan baca ya. Digunakan untuk menampung sebuah variabel angka bilangan
contohnya 01 gitu ya. Nah kalau string ini digunakan untuk menampung astaga sebuah variabel angka, huruf, dan simbol. Masuk semua sih simbol, cuman saya nggak pakai semua. Harus bisa masuk ya, kayak angka 1 A B C D begini ya. Nah, oh ya sebelum itu, untuk dia bisa script ini, apa yang kita tulis di sini variabel itu bisa masuk ke UI masuk ke sini, kita bikin dulu namanya sebuah penampung UI nya, public text. Nah, text float, nah gitu. Kita kasih nama dulu di sini. Jadi ini public ini fungsinya untuk nampilin ini ya, apa namanya, semua variabel, semua penampung variabel ini di sini ya, seperti ini. Kalau aku bikin di sini private, dia nggak akan kelihatan tuh, dia nggak akan nongol tuh. Ini ya, private text float. Nah, ini nggak muncul. Kalau saya klik, oh iya, dia nggak ada ginian cuy. Error nih ya, maaf ya. Aku ulang lagi, compiling domain, astaga. Nah ini kan nggak ada nih 1 2 3, harus ada 4 di sini. Saya balikin lagi ke script, aku nyalain lagi ke public, aku munculin lagi compiling. Ini muncul nih, sederhananya begitu ya. Nah, jadi saya tambahkan lagi yang lainnya, public text integer, ini untuk integer, ini untuk integer, ini untuk integer, dan ini untuk string. Public text string. Nah setelah ini semuanya dibuat, kita buat perintahnya untuk penampung variabel ini bisa muncul di layar ini, gitu ya. Jadi perintahnya adalah text float dot text. Nah, jadi dipanggil dulu nih si text floatnya ini untuk kita fungsikan teksnya. Nah, apa yang mau kita fungsikan? Fungsi adalah menampung sebuah variabel teksnya ini, dimasukkan ke tampungan teksnya. Ini variabel float. Nah, terus, karena teksnya ini berupa string, jadi kita harus convert dulu to string. Perintahnya adalah titik dulu, baru to string. Aduh anjing, to string, terus masukin. Oke. Ini udah sampai sini dulu ya, untuk membuktikan bahwa script ini berjalan. Jadi kita balik ke Unity. Udah di save ya? Oh belum, di save dulu. Oke, balik ke Unity nya. Nah, ini kan ada nih yang begini nih di bagian kanan bawah. Ini udah muncul semua nih. Nah, apakah langsung bisa jalanin? Tentu tidak dong, karena penampung variabelnya masih kosong, perlu diisi. Ya, diisinya apa? Yang perlu diisi adalah sebuah komponen teks yang ada di, anjing hilang cok, astaga. Yaudah, bikin baru lagi, kita bikin baru dulu. Ternyata hilang guys. Oh iya, aku waktu itu bikinnya ini ya, dijalanin ya, astaga. Yaudah, kita bikin baru. Oke, kita lanjut lagi. Saya mana tadi ya?
Ini kayaknya sudah ya, seperti ini variable string. Dan oh iya, masukin ininya coy. Karena ini udah dibuat. Nah, yang disebut dengan komponen yang ini, komponen teks yang ini. Jadi setiap teks, kan kita bikin kanvas nih, bikin kanvas yang klik UI, klik kanan UI, terus legacy kan muncul begini nih. Nah, yang tiga ini masing-masing punya namanya komponen teks, karena kita manggil milih yang teks, maka muncul begini nih, teks begini. Nah, jadi kita ke cube. Nah, yang teks ini kita sebenarnya nggak perlu lagi tuh yang ambil ini teks terus geser tuh, nggak perlu, karena kalau kita klik cube, kalau diklik cube kan yang ini nih, cukup digeser aja nih yang bagian game. Kerekam nggak sih? Nggak kerekam lagi. Oh iya benar. Klik aja float text ini, game objeknya ini yang float text, terus geser ke diklik tahan, bukan diklik tok, diklik tahan selalu, diklik tahan, terus untuk geser-gesernya klik tahan, terus ke sini. Float text, integer juga sama, text, stringnya juga sama. Malah ini stringnya juga ini masuk. Nah, teks. Sudah ya, dicoba aja dulu ya. Oh iya, karena ini scriptnya cuma satu, jadi ya buat pengujian jalanin dulu. Nah ini nih, keluar nongol. Nah, tulisan variable integer dan string kok hilang? Ya karena tulisannya ini yang bagian float text ini ditimpa sama scriptnya, karena scriptnya ini hanya kan misalnya di di cube-nya ini bertulisan 0, maka yang muncul itu adalah 0 di sini. Tidak ada tuh tulisan variable, karena memang float yang ini ya. Float ini adalah variable untuk menampilkan angka saja, bukan bukan berupa tulisan string gitu, bukan. Begitu juga dengan yang integer, string begitu. Ya karena saya masukin script cuma satu, jadi ya muncul yang ini doang. Ini tandanya berhasil ya, muncul yang begini. Nah, bagaimana dengan yang integer, string begitu? Sama, kalau kalian masukin get text gitu, terus integer dot text, nah gini, sama, masukin ketiga-tiganya aja lah, biar cepat. Nah, masukin tiga-tiganya begini. Ini kalian bisa pause ya buat nulis. Balik lagi ke Unity juga sama, kalau kalian jalanin, nah tulisannya hilang, malah berubah menjadi 00. Nah, kenapa yang bagian string ini tidak ada? Ya karena kita nggak masukin apa-apa di sini. Bagian stringnya ini kan dia berupa tulisan tuh, kalau kita ketik apapun gitu akan muncul. Nah, muncul begini nih. Nah, angka, simbol begitu. Nah, itu cara membuat variabel ini bisa ada di sini. Nah, sebagai tambahan, sebagai penutup, saya mau ngasih lihat lagi bagaimana caranya membuat variabel yang begini, tulisan begini ini tetap ada walaupun kita masukin scriptnya, masukin script ini ke dalam sini. Kalau yang tadi kan, kalau kita masukin sini, layer ini jadi zong ya, jadi 00 dan 0 gitu. Nah, bagaimana cara variabel ini, variabel float, integer dan string tulisannya begini itu tetap ada? Nah, caranya adalah kita ke script. Nah, jadi yang harus diperhatikan itu adalah yang ini nih, text float dot text. Kita apain? Nah, yaitu teksnya ini, bagian teks kita isi dengan variable float dan string. Ini kan cuman satu ya, cuman kayak 0, yaitu yang bagian variable floatnya aja yang kita masukin. Tetapi kita bisa menambahkan satu variabel lagi, bukan variabel siapa, tapi berupa perintah gitu ya, yang dimana membuat si teksnya itu
misalnya teks-teks yang ini tuh tetap ada. Nah, jadi kita bisa menambahkan apapun tulisan gitu tanpa harus pakai yang beginian, tanpa harus masukin public float gitu, tidak perlu. Kalau kalian mau sih nggak apa-apa, tapi ada cara yang langsung dituliskan sesuatu tanpa membuat float ini, tapi dia tidak akan muncul di sini karena kita masukin scriptnya itu langsung di sini. Perintahnya adalah kita bikin sebuah kutip dua di sini. Nah, kutip dua di sini. Oke, kutip dua nih. Terus kalian masukin sebuah tulisan, sama sih, ini tulisan kayak variable float gitu. Aku masukin variable float. Variable float titik. Nah, apakah segini saja? Tentu tidak. Kenapa? Karena kalau kalian save, dia akan muncul error begini nih. Nah caranya supaya nggak error lagi, kita masukin tambah, yang artinya variable string ini kan variable string langsung ya, itu ditambah sama variable float dot string. Jadi jadi di dalam komponen ini text float dot text ini ada dua variabel, ada variabel langsung, saya sebutnya sederhananya aja tuh, variable float, dan ada juga variabel langsung dari ininya, variabel float lagi, ini string dan ini float gitu ya. Jadi kalau saya save ini dulu ya, terus kembali ke Unity, terus dijalankan, maka variabel floatnya tetap ada nih. Nah ini kosong ya karena belum dimasukin. Nah jadi sisanya tinggal ini aja, kita bikin lagi variabel baru gitu ya, masukkan aja variabel integer gitu kan, terus masukin tambah di sini. Itu menunjukkan bahwa simbol tambah ini artinya menggabungkan variabel string dengan ini variabel integer to string, dijadikan satu di dalam, dimasukin ke dalam ini teks. Aduh mana nih gitu ya, variabel bahasa Inggris mulu aku, variabel string. Nah kalau udah kelar, di save dulu supaya nggak hilang, lalu kita jalankan. Nah lupa aku ininya, tutup kurung apa, titik dua ya, nggak tulisnya titik dua tuh, masukin titik dua juga. Aduh, oke sudah. Nah balik ke Unity, udah di save ya, balik ke Unity, jalanin. Nah muncul yang begini nih, 00. Ini kalau kita rubah variabelnya, maka dia akan ikut berubah juga nih. Integer kita berubah juga. Nah ini kita masukin apapun, jadinya muncul di sini. Nah oke. Seperti itu, dan terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini ya jelas lah ya, klik like. Kalau ada yang kayak ingin bertanya gitu ya, tulis aja di kolom komentar tentang apa gitu yang mau terkait dengan video ini atau apapun yang masih lingkup Unity ya. Terserah itu, mau bertanya apapun gitu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang akan datang. Tetap pantengin terus channel ini dengan subscribe supaya ya muncul notif gitu ya, supaya nggak lupa aja sih. Oh ya sorry kalau misalnya suara saya agak kurang bagus ya, karena nggak mix, saya dipinjam temen. Ya udah segitu aja, terima kasih, dadah. Mana pause ini?